lepas dulu. Ya lepas dulu lah sebentar. Itu bang nggak apa-apa mas dibawa pulang itu. Apa sih? Buat mana? Jangkrik kok. Astagfirullah. Astagfirullah. Jauh. Ya Allah, ya Allah. Ini yang mana? Ini. Ya Allah. Tibalah waktunya untuk membacanya seperti sumpahku pada saat itu. Padahal masa dulu. Ngawur buat kamu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Ya teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa explore kembali dengan utuh ya. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman atas keperbuatan saya mungkin tidak patut ditontonkan untuk teman-teman ya. Jadi informasi yang kita dapat setelah kejadian kemarin, setelah saya melihat videonya, Donggo Bilo mengatakan bahwasanya telah terjadi ada berapa Ini ada pohon lain selain pohon itu. ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan bapak saya pun tadi malam mengatakan kita itu bertemu dengan yang kuat dulu ya. Harusnya kalau kita mau melanjutkan perjuangan ini kita harus mengambil dari yang paling bawah. Jadi kita bertingkatan ya teman-teman. Ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Memang ini adalah musuh yang sangat berat bagi kita semua. Ya bukan musuh lah ya, misi saja lah. Jadi banyak, belum apa-apa baru kita mulai itu sudah mendapatkan cobaan dan rintangan yang sangat luar biasa. Tapi tim Kasih adalah tim yang Kuat, nah, solid, masuk. tidak gampang goyah oleh godaan dan cobaan ya teman-teman. Ya bismillahirrahmanirrahim. Semua kejadian, semua musibah yang menimpa kita, semoga untuk kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Amin amin. Intinya seberat apapun cobaan, sekuat apapun rintangan, masih kalah dengan Al-Fatihah kita. Masya Allah. Murtad enggak nih? Hah? Murtad enggak? Siapa? Kafir. Kemarin domain kafir loh. Ayo kita lomba lari ayo bu, bal-balan ayo. Ya sampai ini bos. Hahaha. Oh betul, ini apa loh? Oke teman-teman, setelah kita Ya Allah. Besok. Wih. Makanya kamu salah. Parah. Pencucian bom. Kepleset itu, kepleset. itu kenapa bang? Kenapa bang? Yang lain tenang. Itu Apa? Kursinya loh nyarak lawan. gusinya kena itu. Ini suara modal loh. Bisa kamu kok. Makanya kalau jatuh mingkem jangan makan. Jatuhnya sambil manga kon. Ininya pinggirnya srik gitu. Iya kok. Baunya pak. Baunya. Enggak apa-apa, dia enggak kelihatan. Wah, masuk tuh. Busit mbok. Pusing. Busit. Gosek. Busit loh. Gusi, Bang. Gusi. Mau motor pakai busi. Ya teman-teman ya, setelah kita mendapatkan sebuah wawasan dan pembelajaran, akhirnya kami putuskan mencoba mencari yang lain dulu. Jadi kita berawal dari yang kecil dulu, nanti biar bisa berurutan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ini sudah selesai kita bisa langsung menuju ke yang tadi ya kemarin ya. Yang kemarin ya kita cari informasi ya, intinya apa saja sih dibalik ini semua. Ya kegagalan adalah sebuah proses untuk menuju keberhasilan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tuh bau. Untuk lokasi Simpang Siur kami lumayan mendapatkan. Ya tidak ada salahnya kita mengecek ke lokasi yang
kita sudah dapat informasinya. Ya, patokannya sudah kita punya, tinggal kita OTW ya. Untuk teman-teman, saya tahu nih yang menonton ini ada yang udah sholat maghrib, ada yang belum. Maka dari itu, yang belum sholat maghrib silahkan sholat dulu. Ya. Jangan tinggalkan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Ya. Masuk video Cintanya sama tim Gase tidak boleh melalaikan cintanya kepada sang kuasa. Aku tuh larang lagi kayak pemasan. video bisa di skip, bisa diputar lagi dan nggak hilang dari YouTube. Tapi kesempatan sholat maghrib bisa cepat selesai karena ada sholat isya. Mantap. Ayo kita OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Besok sepatunya ganti loh, keras sepatu loh. Ini sepatunya terbuat dari ini loh, atom ini. Untung businya nggak copot loh. Busi lagi. Ini gusi bukan busi. Lagian mana ada gusi copotnya, ada giginya yang copot. Tuh, nah, berarti nurung bang. Makanya dia orang jangan seleketan. Mulut kayak mesin. Lalu udah bisa update injeksi mana? Man, kameranya man. Udah. Dari tadi sawang sireng apa? Energinya sangat. Astagfirullah. Kan itu semua. Ada apa sih mas sebenarnya? Kental banget ya. Saya merasakan ada energi yang sangat luar biasa. Saya takutnya ini energi yang kita cari loh mas. Iya. Apakah ini berbentuk pohon yang kita cari atau apa loh? Kemana arahnya? Ya kita carilah. Kita cari pusatnya. Nyari apa bang? Energinya? Iya. Oh enggak, tadi rupanya. Mas itu emang benar nyarinya ditempelin telinganya ke pohon? Ya enggak juga pohon bang ya. Siapa tahu wujud atau makhluk apa apa. Kenapa ditempelin telinganya bang? Enggak, namanya orang ini kan ya. Badai kerasa emang? Ayo, coba. Kayak di sini nih. Kayaknya benda pusaka ini. Benda pusaka? Kayaknya benda pusaka ini. Udah padat, udah keluar atau kita harus narik dulu? Kayaknya udah di luar ini. Baunya, Mbak. Sama, Bang. Wah, itu apa bukan? Itu bukan? Apa sih? Apa-apa? Apa sih? Itu apa tadi? Panas. Jangkrik kok. Oh, jangkrik. Jangkrik panas kok. Bumbung jangkrik. Bumbung jangkrik. Panas. Panas apa? Nah, pelipet kok kayaknya loh. Pelipet kok apa sih? Jangan dibuang nih. Panas bang. Lebih cempal loh. Ah sih ya. Ini kayaknya ada jangkrik, bener ada Pak Marcel itu kok. Iya ini paling jangkrik. Jangkrik ikat paling lah. Coba saya shoot dulu. Jangan di shoot mas sekarang gitu. Udah cukup. Jangkrik itu mas. Bumbok we. Jangkrik apa sih? Emang masa kecil kamu pakai Iya, Pak. super apa ya? Hah? Bumbung ikat super. Pasti ini jangkrik lah. Serius ini bener-bener masa sih benda pusaka seperti ini sih? Dia ini bambu sama kayak gini kan pusaka. Ah, panas. Saya pinjam loh. Panas Ya, saya tahu panas loh. Sini saya pegang bulu. Awas panas iya. Ya, saya pegang bentar. Jangkrik ini. Ini saya juga mau lihat. Malah pada rebutan sih. Ya, kamu lepas dulu. Ya lepas dulu lah sebentar lah. Itu kan nggak apa-apa mas dibawa pulang itu. Itu apa sih? Kena. Jangkrik kok. Astagfirullah.
Mas, Pak, jangan jauh. Ya Allah, ya Allah. Ini yang mana? Ini. Ya Allah. Astaga, busuk banget mukanya loh, Mas. Astagfirullah. Bentar. Pegang. Astagfirullah. Masa sih ada makhluk menunggu di bambu seperti itu, Mas? Oh ini siluman jangkrik ini kayaknya Mas. Siluman jangkrik. Ya, dia di bubuk. Kita super yakin gitu. Adem loh begini, Bah. Ya iya loh, kayak di bawah. Ya Allah. Saya persilahkan kalau kamu mau berinteraksi dengan saya. Buka. Ya. Siapapun nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Assalamualaikum. Hei manusia. Cucu keturunan Adam. Ini adalah waktunya saya menepati sumpah saya. Siapapun manusia yang mengurungku di dalam bambu laknat itu, dan siapapun yang membukanya akan saya habisi pada saat itu juga. Sekalipun makhluk yang mengurungku sudah tiada, maka akan saya bunuh makhluk yang melepaskanku. Sampai ini, kalau sampai itu dikurung di dalam bambu ini, bukannya berterima kasih malah mau membunuh, maksudnya apa? Itu adalah sumpahku. Saya adalah makhluk yang sangat jahat, makhluk yang sangat arogan dan membenci kalian. Membuat kerusakan adalah keahlianku, dan membuat kekacauan adalah pekerjaanku. Dan termasuk membunuh kalian adalah hal yang sepele bagiku. Kamu nggak punya terima kasih. Saya merasakan energi dari sana mengenai bambu ini. Terserah tentang itu. Sumpah tetaplah sumpah. Dan ini adalah kesempatan saya untuk membunuhnya. Dia adalah makhluk yang pertama sekali saya tatap. Maka makhluk itulah yang akan menjemput ajalnya terlebih dahulu di antara kalian. Mas, saya udah Dibebasin bro, kamu dibebasin malah mengancam seperti itu. Sekalipun kau bersembunyi, masih tidak akan berubah apapun. Tenang. Ya itu macam saja dulu. Kamu tunggu dulu. Sekarang bukannya kamu bebas, silakan kamu pergi. Saya nggak minta terima kasih darimu. Silakan pergi. Daripada kamu mengancam seperti ini. Kami nggak pernah tahu bahwasanya kamu lepas dari bambu ini malah membuat mengancam seperti itu. Bicaramu ini seolah-olah tidak mengetahui. Sayalah raja, sayalah penguasa untuk wilayah di sekitar ini. Dan asal kau tahu, saya mengetahui semua rahasia-rahasia makhluk dan alam gaib. Saya mengetahuinya. Dan kau berbicara seolah-olah saya ini bukan siapa-siapa. Bodoh sekali kamu. Sekarang tibalah waktunya untuk membacanya seperti sumpahku pada saat itu. Badangin Masa dulu? Kamu buat kamu kok. Itu udah kaget saya. Kamu hebat. Tuh, saya penguasa alam sekitar sini.
Terus Dan saya mengetahui semua rahasia tentang alam gaib dan seisinya. terus kau katakan bisa membunuh. Dan itu adalah hal yang mudah bagiku. Bukannya membunuh itu adalah hak Tuhan. Apa kau bisa membunuh padahal kamu bukan Tuhan? Itulah kehebatan saya. Bahkan hal-hal yang tidak dimasuk dalam pikiran kalian pun saya bisa mengetahuinya. Apa kau bisa membuktikan? Tentu. Saya lihat wujudmu tadi begitu besar di hadapan saya. Dalam pikiran saya, manusia tidak ada masa makhluk sebesar itu bisa bisa masuk di benda kecil seperti ini. Itulah bodohnya kalian. Menjadi cucu Adam adalah kesalahan terbesar kalian. Kalian bodoh. Kalian diberi pikiran tapi tidak bisa menggunakan. Ya makanya saya bertanya sama kamu. Saya ini makhluk yang bodoh. Kalau kamu makhluk yang pintar, masa iya sih? Benda sekecil ini, Bah? Iya sih. Bisa dimasuki makhluk sebesar itu. Betul. Nah, mungkin lah. Jangan masuk ke dalam bambu sekecil itu. Bahkan saya sebut itu adalah tempat yang luas untuk saya huni. Masuk ke dalam pori-porimu dan membangun kerajaan yang luas di sana. Itu adalah hal yang gampang dan sederhana bagiku. Sombong banget. Baik, sebelum kau membunuh kami semua di sini, alangkah bagusnya kamu memberikan sebuah kenang-kenangan kehebatanmu untuk saya. Kau tunjukkan kekuatanmu. Untuk hadiah kalian yang sudah membebaskanku, saya beri satu hadiah untuk kalian. Seperti yang kalian minta itu, akan saya tunjukkan betapa kuasanya saya, Ya. hebatnya ilmu saya untuk masuk ke dalam lubang itu. Ya, silahkan. Sebagai bukti, saya Siapa namamu? Gandewa. Gandewa. Gandewa yang sebesar itu, Bang, bisa masuk ke dalam kecil. Masa lah. Tapi saya berpesan, Ngawur. setelah saya menunjukkan itu pada kalian, bersiap-siaplah kalian untuk menikmati ajal kalian. Siap. Ya udah, bisa nggak masuk ke lubang kecil kayak gini? Lihatlah baik-baik, Siap. saksikanlah keajaibanku ini. Ya. Baik, baik. Mas. Tanda. Mas. Itu mas. Mas, udah itu, Mas. Aman kan? Berarti Mas. Kalahin sekalian lo leburin gitu loh. Daripada kita berat. Masuk. Oh, saya baru paham. Berarti maksudnya Mas Ganang itu mancing buat makhluk itu masuk ke situ lagi gitu. Kan nanggung dia daripada ini ancaman ini kan bisa boh. Ini tanpa harus bertarung ini udah masuk. Aman. Cerdas itu Bang, berarti Bang. Oh. Siro. Loh, pakai itunya. Lo masa Mas ya? Gak apa-apa Mas ya? dipredik. Aneh Gak banget. apa-apa Wan. Wan. Gak apa-apa Wan. Wan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Grok bata, Pak. Capek tuh. Gatel tenggorokan. Apa sih? Oh, Mas. Saya jadi teringat film itu loh. Yang usuk. Aladin. Itu Kalau Aladin di India, kalau di sini ala boa. wah, Mas jangan kumat lah. Yo, takutnya halu-halu gitu. Minggir nggak pak? Titik supernya. Apa Bang? Jangkrik mulu loh. Itu udah masuk lagi apa gimana? Ngingkring katanya dia loh. Mau dilawan Mas Ganang, ternyata malah Mas Ganang mancing bisa masuk loh.
Enggak, tapi Cerdas. bercandanya jangan kelewatan lah mas, maksudnya kan udah sembuh. Iya loh, cocok aja gini loh. Kok gini? Aduh, Loh, bos marah. Biruno ini yang mengganggu fokus orang nih. bakal lebih parah dari kamu bang. Mutat loh. Ada apa mas? Apa sih? Ada apa mas? Saya takutnya, saya mau habis sama bapaknya loh, kita ke sana. Mas, istighfar lah, Halo. Mas. Bos marah. Mana? Apa sih? Ya coba apa sih? Kau ini jangan mengejek. Dengerin. Dan diam semuanya, dengerin baik-baik. Lah diem ya. Nih, dengerin nih. Aduh, Nggak ada apa-apa mas. maksudnya baru kemarin. Baru kemarin sembuh. Nih, dengerin. Ada yang teriak-teriak serius di dalam. Coba kamu dengerin. Halo bos marah. Oh sih jangan sampai kebuka lah gitu loh. Ya kan? Denger gak? Ngingkring kok. Jangkrik. Coklat mulu kamu lah. Ini kocok-kocok gini apa? Ya digoyang-goyang dulu. Siapa tahu kan di dalam pusing kan. Ada suara teriakan nggak itu? Jerit-jerit. Bukan ngingkring. Ya kan, jerit-jerit kan. Enggak apa-apa, udah saya maafin. Tenang. Marcel tuh pemaaf. Beneran apa enggak? Kok kamu jangan. Dan ini makhluk yang tadi Mbok masuk sini, Mbok. Saya bukain Ya, lagi emang nih. Apalagi emang tadi ngomong apa itu? Minta maaf Marcel. Kita maaf. Serius dong mas. Enggak cuma. Nanti mau bunuh loh bang. Nih, telinganya kalau bisa denger nih. Kayak teriak-teriak. Serius, Mbak. Coba mbak. kalau suaranya bocor ya nanti keluar lah. Coba kamu dengerin. Coba mbak. Dengerin mbak. Bakar. Halo bos. Bos marah. Bang Marcel ya. Jangan kendut mulu. Ini lagi sesak nafas malah kamu kundut mulu di dalam sesak ini nggak ada nafas. Darahnya nggak ada. Mana mas lah? Gemeresek sih. Hah? Gemeresek. Itu siapa kamu gemeresek nabrak itu loh. Beneran mas lah, nggak denger lah. Nih, Wan, Wan. Tuh jodoh. Pakai rasa. Ya tadi juga pakai rasa. Pakai rasanya dijilat harusnya lah. Rasa coklat maksudnya. Cuma dengerin cuma gel ya nggak mungkin denger lah. Mengganggu nih. Beneran apa enggak sih? Serius apa enggak nih mas? Gitu. Gila lagi pak. Kumat ini bang. Saya takutnya tonjok gitu lah. Cucu Adam nih. Bukan sebagai Adam melihat kemulusan surga, cucu Adam manggilnya ini. Itu mah lagu sampai bongkar. Nih Man, dengerin Man. Cucu Adam apa tuh? Kamu jangan ganggu ya saya. Itu kan. Ya itu sih suara mas Gono. Enggak. Kayak saya dengarnya kayak gitu. Nah, iya itu. Oh, Cuma nggak jelas maksudnya apa ini. Halo apa bukan maksudnya? Bukan dari dalam. Nginggiring apa, Wan? Kedawang. Merinding. Oh gitu. Serius loh, Mas. sama. Kayak orang kesiksa gitu loh. Iya, cucu Adam itu. Nah, itu mau nantinya dibuang atau dibawa pulang?
Buat apa, Bang? Nanti kalau kebuka sama istrinya Mbak mau dibunuh gimana? Mati kelonin mau. Kalau dikelunin, kalau dibunuh. Gini aja man. Istrinya badang itu. Itu suara burung apa sih cacat-cacat? Nah, tuh kan mas, makanya nanti malah dikira mas kumat loh. Apa? Iya apa? Kipewan. Apa? Jajal. Dibuka setengah. Ini keluar loh. Iya lu mas, ucap ini tadi saya juga sembuh. Enggak malah sama saya kamu mas. Hebat banget yo kok orang jajak lu yo. Setengah. Ya jajak bener-bener kayak gitu kok. Mas Marcel ini loh. Iya nanti dulu bang. Dengerin dulu, dengerin. Marcelnya gimana nanti? Udah budaknya banget ke. Darahnya oh pasti. Dengerin dulu tuh Mas Gana mau ngomong apa. Lu mau dibuka kok. Buka setengah. Coba kau buka setengah. Mas. Jangan mau sel. Jangan mau sel. Maksudnya kau merasakan energi di sini. Apa yang kau rasakan di sini kau ucapkan maksudnya setengah. Kamu belajar lama. Aduh, dol terus. Orang di sini Kalau sekolah dapat nilai berapa ini Mas? aja tuh buka. Dirasakan, coba dirasakan pakai rasa. Apa yang ini sampaikan, kau rasakan getarannya, terus fokus ke dalam pikiran, terus kau ucapkan apa yang ini. Orang serius lah. Wah, pendolo loh Mas. Serius. Pendelo malah. Apa? Dia katakan apa? Nama apa saya? Itu mulu lah. Ya orang nggak denger apa-apa ya. Daripada nggak ada jawaban deh. Yang dibilang nggak denger apa-apa. Coba. Coba. Dirasakan ini. Iyalah energinya kau rasakan setiap getarannya loh. Tapi aku buka lagi loh. Ya pelan-pelan. Udah ini kalau ini habis saya ini dipangan lembut nih. Lembut yang nggak makan, minta darahnya dikit. Enggak lah. Panas ini loh, lama-lama loh. Ya Wan, coba Wan. Kau yang udah lama belajar ya. Panas Wan, hati-hati Wan. Ini udah dol. Jangan dibuka dibuka loh Wan. tutupnya. Kamu urusannya sama saya loh. Nanti enggak sama yang mau buka. Nah ini maksudnya di hampir kayak media apa? Jangan dilosin. Jangan gitu kan. dilosin. Berarti kamu yang ngontrol. Kamu yang ngontrol, kamu meneruskan apa yang dia ucapkan coba. Lah kamu bisa lah, saya yakin lah. Ya, saya belum pernah coba. Soalnya udah Baru pertama dol. kali loh. Ya ini saya coba tapi ini pertama kali saya nggak jamin jadi. Iya. Saya jamin Ini loh kemarin loh. Fokus Ini Wan. baru, iya emang ini kegiatan baru pertama. Gimana kita mau masukin membunuh loh? Ya kita pakai alternatif aja. Tapi emang ada kemungkinan sih ya tadi bisa sempat terdengar suaranya ya. Ya coba kamu yang agak peka. Bismillah. Fokus Wan. Lepas. Apa nak? Hah? Apa nak? Hati-hati loh. Kita sabar dulu. Kamu nyuruh pas beneran kamu yang dibunuh sih nggak apa-apa. Nggak maunya kayak istilahnya koneksinya lepas gitu loh. Nyambung. Berarti ngerasa. Tadi udah gerai gitu. Ya gitu. Kok yang fokus ya, coba jangan Ya bantu itu mas. Ya yuk. Duduk sini ya Mas. Jangan dekat-dekat Marcel. Sini kamu loh. Nakal. Butut Pan, butut seluruh biar nggak koneknya ini loh. Mohon maaf teman-teman. Ini saya sambil merokok. Soalnya lembut aku banget. Kita ngerokok buat ngilangin lembut ini. Nyamuk lembut. Enggak, dia aku cuma gerem-gerem doang, dia nggak mau ngomong. Bisa man. Maksudnya dibantu bilangin gitu. Hah? Ya saya Sini. dibantu bilangin. Pakai sistem Bluetooth, jangan di kamera. Kita bunyi dari kemarin. Siapapun saya dengan siapa? Kan dewa. Kan dewa.
lupa. Minyak gold makanya. Kan. Ikan lelenya Marsha. Jangan kentut mulu, Bang. Cici kentut. Belum bongosok. Saya tahu. Tak yang di kamar Deki juga. Tak pol. Kamu yang kentut kok. Wahai makhluk apapun yang ada di bambu ini, ayo saya kasih kesempatan kamu untuk menceritakan. Ayo saya kasih saran kamu untuk berbicara. Silakan. Aduh, bentar. Fokus. Cukup dulu di. Aduh, gak enak banget. Serius terus separuh gak enak banget loh. Enak punya enak kok. Cuma setengah aja. Gak enak apa enggak? Masuk ya. Jangan dibuka setengah aja. Hei manusia, cucu Adam. Nah, masuk. Hai, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kenapa kau mencoba membodohiku? Saya nggak membodohi. Saya di sini hanya menengahi daripada kamu menyerang saya. Apa kau ragu dengan kekuatanku? Apa kau ragu Ya saya tidak ragu. dengan apa yang bisa saya lakukan kepadamu? Tidak. Padahal saya sudah bersumpah tidak akan membunuh siapapun. Apalagi dia, manusia yang telah menolongku. Lah, berarti kau katakan kamu akan membunuh siapapun yang ada di depanmu. Sulu, maksud saya, ya, memang saya akui, saya sudah bersumpah, saya akan membunuh dia yang mengurungku, dan saya akan membunuh dia yang membukanya, kecuali dirimu, karena saya pikir kecerdasanmu mampu untuk membuat saya masuk lagi ke dalam tubuh ini. Oh, yang kesurupan aku. Kayak kesurupan cuma setengah. Dan jika kau benar-benar berarti mulia dan mempersilahkanku untuk keluar lagi dari tempat ini, maka sumpahku itu akan saya langgar. Padahal kau tahu sendiri, saya adalah makhluk yang tidak pernah bisa berbohong dan selalu jujur. Baik. Saya tahu dirimu membutuhkan banyak harta. Saya yakin sesungguhnya manusia, dirimu ini masih membutuhkan yang namanya harta. Oh, ya. Saya nggak munafik itu. Saya memerlukan itu. Bahkan akan saya berikan sebuah gunung emas untukmu sebagai hadiah bila mana kau benar-benar mau melepasku dari tempat ini. Tapi percuma kau nawarkan sebuah harta benda kepada saya. Karena dalam waktu saya belajar, guru saya mengatakan saya ini tidak boleh gila dengan harta. Saya ini tidak boleh meminta apapun terhadap makhluk ciptaannya. Yang boleh saya dengarkan hanya sebuah
kata-katanya pembelajaran yang hebat yang bisa Hikmah, saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya juga banyak belajar dari makhluk-makhluk gaib yang mengatakan wejangan-wejangan yang belum saya pelajari. Akhirnya saya bisa saya pelajari, dan alhamdulillah saya mengambil dan memetik wejangan itu, saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan alhamdulillah itu sangat luar biasa bagi perubahan hidup saya. Jika kau mau mengasihi kepada saya, kasihlah sebuah wejangan saja untuk saya. Jangan kau kasih harta dan benda. Itu lebih mudah bagiku untuk memberikannya kepadamu. Jika kau tidak menginginkan gunung emas itu, memberikan sebuah kata-kata kepadamu itu jauh lebih mudah. Pelajaran, wejangan, arti kehidupan. Saya mengetahui semua rahasia gaib, dan saya mengetahui banyak ilmu untuk saya berikan kepadamu. Tapi itu, Bahkan lebih dari cukup untukmu. apakah kamu hebat? Oh, tentu. Saya bisa memberikan apapun, termasuk yang kau katakan tadi. Sebuah kata-kata untuk kau pegang. Tentu saya bisa memberikannya. Saya mengetahui hal baik dan hal buruk, dan saya bisa katakan itu kepadamu. Jika kau menginginkannya hal baik, maka saya akan berikan hal baik kepadamu. Asalkan dengan satu catatan, keluarkan saya dari benda ini. Kenapa kamu nggak bisa keluar sendiri sedangkan kau mengaku hebat? Tentu saya bisa memberikan kuasaku, bahkan melewati dinding dari bambu ini. Saya bisa, bahkan saya bisa menunjukkan kepadamu walaupun saya berada di dalam bumbung ini. Kekuatanku, kuasaku tidak mampu untuk mengeluarkanku dari benda ini. Itu adalah keterbatasanku. Dan inilah waktunya kita bekerja sama. Saya akan berikan apa yang kau mau, termasuk pelajaran-pelajaran yang penting bagimu. Baik, Pelajaran-pelajaran dunia mungkin yang kau inginkan. Pelajaran-pelajaran tentang apapun itu, bahkan tentang rahasia gaib pun akan kuberikan kepadamu. baik. Kalau kau hebat, kau mengatakan bisa mengasihi segalanya kepada saya. Ya, tentu. Saya nggak muluk-muluk. Kalau kau bisa menebak apa yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini, ayo. Apa kau bisa? Tentu saya hanya bisa menatap wajahmu, dan saya akan mengetahuinya. Silakan. Yang kau pikirkan adalah sesuatu yang kau tolak tadi dariku. Mas, Itu harta. Ya, kau munafik. Kau menolaknya dariku. Tapi sejatinya, dirimu menginginkannya. Saya tahu bahwa kau sedang berusaha mengumpulkan banyak harta. Di mana harta itu akan kau gunakan untuk membangun sebuah tempat tinggal. Itu rumah bagimu. Sudah saya katakan tadi, saya nggak munafik, saya membutuhkan harta, tapi dengan cara yang halal, cara yang barokah. Sekalipun kau menawarkan isi dalam dunia ini kepada saya nggak mau. Itu sudah melanggar aturan apa yang saya pelajari. Keras kepala sekali. Ya, Itu bukan keras kepala, itu hanya pedoman hidup. itu terserah. Yang pasti saya sudah menunjukkan kepadamu bahwa saya sudah bisa membaca apa yang sedang kau pikirkan. Baik. Kau menolaknya, lantas apa sebenarnya yang kau mau? Kau makhluk yang hebat. Kau makhluk yang bisa membaca pikiran orang. Itu adalah kuasaku. Bahkan asal kau tahu, kejadian yang telah kau alami pun, bahkan di masa yang lampau, bisa saya ketahui dengan menatap wajahmu. Apa coba, ayo katakan. Kejadian apa yang menimpa saya di masa lampau kalau kau tahu? Beberapa hari yang lalu, kau telah kehilangan separuh dari sukmamu. Dan malam hari yang lalu, kau baru saja menemukannya dan mengembalikannya lagi kepada dirimu sendiri. Untung saja dirimu tidak gila. Tahu loh mas. Baik, saya akui kau memang bisa dalam hal itu. Saya akan berikan pertanyaan lagi.
sebelum ambil. Ya fokus mana ya? Ucil. Ayo fokus mana man? Tanggung gitu. Iya. Tapi udah sempat jadi kan ya? Jadi. Ya. Nyamuk mas. Baik. Apa yang kau katakan memang benar. Saya akui, kau ini adalah makhluk yang pintar, kau makhluk yang cerdas. Kau bisa membaca pikiranku. Tapi satu yang belum kau jawab dari pertanyaan saya. Apakah kamu tahu tujuan saya ke sini? Itu adalah hal yang sangat sepele bagiku. Ayo coba katakan, apa tujuan saya ke sini? Kita sedang mencari pohon. Pohon? Ya. Apa maksud kau bilang seperti itu? Ya, tentu kau mencari pohon bukan? Pohon apa yang kau maksud? Pohon itu berkesinambungan dengan pohon yang selama ini telah membuatmu jadi gila. Bukan seperti itu. Terus, kau tahu segalanya tentang pohon itu? Ya, saya penguasa daerah ini di masa lampau. Apa kau bisa jelaskan? Dan bahkan saya bisa mendapatkan banyak berita dan banyak kabar hanya dengan sekejap waktu. Ya, yang kau cari adalah pohon. Ya, Tapi sayang sekali, pohon yang kau cari tidaklah tumbuh. Bahkan kau akan kesulitan untuk mendapatkan. terus harus kemana saya harus mencari? Ya, tempat yang kau cari tidak jauh dari sini. Terus, kenapa pohon itu membuat kami semua ini terluka? Kami gila. Apa sih maksud dari itu dan tujuan pohon itu? Saya tanyakan kembali kepadamu. Jikalau kau memiliki sebuah daerah dan patok daerah itu kau geser, kau hilangkan, apa yang akan terjadi pada dirimu? Batasan maksudnya? Ya, itu adalah sebuah pembatas. Pohon itu adalah pembatas. Pohon itu hanyalah sebuah pembatas. Tapi kenapa banyak orang yang menyembah kalau itu hanyalah sebuah pembatas? Itu karena mereka menganggapnya keramat. Padahal di balik pohon itu, isi dalam pohon itu adalah kosong. Pohon itu hanyalah sebuah pembatas, pembatas sebuah kerajaan. Kerajaan. Apa kau bisa ceritakan semuanya kepada saya? Saya membutuhkan informasi ini, penting banget. Akan saya berikan lebih, Baik. asal kau melepaskanku dari tempat ini. Ayo katakan dulu lah. Yang kau cari pohon itu tidak hanyalah satu ataupun dua. Saya tahu, di dalam pikiranmu pohon itu hanya ada dua. Padahal yang kau cari ada 5. Ada 5 pohon. Ya. Terus? Di mana 5 pohon itu adalah semuanya adalah pembatas. Satu di antara pohon itu adalah pusatnya. Ya. Di mana batasan itu adalah menjadi tempat yang diperebutkan oleh 2 kerajaan. Yaitu kerajaan Jagataroksa dan Gandarjaya. Ya, kau mendengarnya? Jagataroksa. Jagataroksa dan Gandarjaya. Itu berarti 2 kerajaan dan itu adalah pembatasnya pohon itu. Dan pohon itu, pembatas itu sekarang diperebutkan. Oleh 2 kerajaan itu. Dan barang siapa yang bisa menguasai kerajaan itu, menguasai pembatas itu, maka satu kerajaan diantaranya dianggap pemenangnya. Dan mereka berhak atas apapun dari kerajaan yang dikalahkannya. Atau dengan kata lain, jika kerajaan itu mampu untuk menguasai satu atau lebih dari 2, bahkan jika kerajaan itu bisa memiliki 4 dari
sebatas itu, maka kerajaan itu akan dianggap menang dan berhak untuk memiliki kerajaan yang kalah. Jika itu hanyalah sebuah pembatas, jika pohon itu hanyalah untuk perebutan oleh dua kerajaan itu, ayo, betul. Ayo, Man, fokus, Man. Tadi sempet ke itu. Fokus mana ya? Sorry loh, kan nyari kunci malah disaku. Dan jatuh loh. Ya, Man, fokus lagi. Baik, akan saya tanyakan lagi kepadamu. Jika pohon itu hanyalah sebuah batasan, jika pohon itu adalah sengketa oleh dua kerajaan, Kandar Jaya sama Jagaraksa. Terus, apakah kamu tahu imbas dari pertarungan perebutan pembatasan itu? Imbasnya, Iya. satu di antara dua raja itu, pastinya mereka akan berpikir untuk memperluas kerajaannya. Dengan bertambahnya pasukan dari kerajaan yang mereka kalahkan, maka mereka akan semakin kuat. Dan pembatas mereka akan semakin luas. Dan bahkan, asal kalian tahu, pembatas itu akan melewati perkampungan di bawah hutan ini. Pembatas itu akan melewati perkampungan yang di bawah. Berarti kampung saya itu. Mungkin itu kampung. Terus apa? Kalau jika pembatas itu akan melewati kampung saya, apa imbas ke kampung saya? Bangsa mereka, termasuk bangsa kami, akan berusaha menyingkirkan kalian. Menyingkirkan Menyingkirkannya dari tempat itu. dari perkampungan itu. Dengan cara apa menyingkirkannya? Mereka melakukan banyak hal. Menghasutnya, memberikan mereka rasa sakit. Jikalau mereka tetap bertahan, mereka akan bertahan dan berdaan. Jikalau mereka tidak ingin menderita, maka mereka akan berusaha meninggalkan tempat itu bagaimanapun caranya. Jika mereka bertahan dalam penderitaan itu dan merasakannya dan menerimanya, maka mereka akan menikmati kematiannya. Di kampung itu? Dan saya pastikan kampung itu akan menjadi kampung yang mati. Kampung saya akan menjadi kampung mati. Ya. Astagfirullah. Berarti warga-warga pada pindah semua maksud kamu itu? Oleh gangguan-gangguan yang diberikan. Jika mereka bertahan, maka mereka tidak akan bertahan dengan sifat yang baik. Mereka akan bertahan dengan sifat yang buruk. Astagfirullah. Tapi tenang saja manusia. Saya berikan berita gembira untuk kalian. Apa? Bahwasanya kejadian itu mungkin tidak akan berlangsung cepat. Terasa kalian tahu kemampuan dari Raja Jagatraksa, atau bisa kalian sebut Jagat Raksa. Ya, Itu terserah kalian. ya. Raja Jagatraksa mampu membangkitkan lagi atau menghidupkan lagi prajurit-prajuritnya yang sudah mati ataupun sudah lebur. Luar Itu biasa. adalah kekuatan yang luar biasa. Saya mengakuinya. Bahkan mungkin lebih hebat dari saya. Berarti raja itu bisa membangkitkan prajurit-prajurit yang sudah mati di medan perang untuk dihidupkan kembali. Jagatraksa. Jagatraksa. Begitu juga dengan kerajaan sebelah, Kandar Jaya. Kandar Jaya. Kandar Jaya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, mungkin Jagatraksa bisa membangkitkan lagi prajurit yang sudah mati. Tetapi Kandar Jaya bisa melahirkan prajurit-prajurit yang sangat banyak jumlahnya hanya dengan waktu yang sekejap. Jadi bisa kalian bayangkan, satu kerajaan prajurit yang tidak akan pernah bisa habis, dan satu kerajaan lagi prajurit yang akan selalu menghasilkan prajuritnya. Wah, membutuhkan waktu yang lama, dan kalian tidak pernah bisa berpikir, atau tak bisa berpikir bagaimana caranya menjadi penengah. Bukan begitu dalam pikiranmu? Iyalah, imbasnya ya walaupun itu akan terjadi sangat lama,
Kalau kita bisa mencegah itu kan lumayan. Itu yang ada di dalam pikiran. Iya. Menjadi pencegah ataupun penengah. Iya. Percuma. Siapa kamu? Manusia. Bahkan kau hampir gila untuk selamanya hanya gara-gara satu patok atau hanya satu pembatas. Bagaimana dengan kalian untuk menghadapi 5 pembatas itu? Jangankan kalian, prajurit mereka. Jikalau mereka berani menyentuh pohonnya, maka mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dan mereka akan langsung dibunuh. Mereka tidak ada yang berani untuk menyentuhnya. Maka dari itu, kau sendiri tidak bisa menemukan kekuatan di balik pohon itu. Atau yang kalian ketahui kosong. Iya. Pohon itu hanyalah kebal, tetapi tidak ada isinya. Pohon itu memang nggak bisa dipotong, hanya kebal, tapi nggak ada penghuninya. Yang kalian lakukan adalah percuma. Baiklah, mungkin itu sudah cukup untuk kalian. Ya. Ah, Ya. akan saya berikan hadiah untukmu. Apa itu? 1 kotak emas untukmu. Tidak usah lah. Karena yang kau cari ini tidak seberapa dengan hadiah yang kuberikan padamu. Saya tahu pekerjaanmu adalah apa. Saya tahu pekerjaanmu. Kau mendapatkan banyak harta dari apa saya tahu. Dan saya berikan lebih untukmu. Jadi kau tidak usah memikirkan itu. Kau tahu saya pekerjaannya YouTuber apa? Mungkin itu yang kau sebut. Di zamanku tidak mengetahui itu. Apalah itu adalah perkembangan zaman, saya memakluminya. Tetapi kau tidak perlu lagi melakukan itu. Karena saya memberikan lebih. Bahkan sampai kau mati, harta itu masih tersisa. Ya. Saya lebih nikmat menjalankan ini semua. Dapat pelajaran ya Mas ya. Ya, pelajaran. Perjalanan saya ini semua ini memang ya, luar biasa. Saya pun perjuangan ini udah lama. Jangan lupa subscribe saya BM 2 Alam. 2 Alam loh. Bahkan saya mengetahui siapa kamu sebenarnya. Marcel. Pantas 2 Alam ya pasti tahu. Kau menggantungkan nasibmu kepadanya. Lama bisa bongkar semua loh. Apalagi? Ya, cukup. Terima kasih atas informasinya. Mungkin dengan saya bertemu denganmu, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih terang tentang misi apa yang sedang saya lakukan. Lebih baik jangan kau lanjutkan. Saya ingatkan, masih lebih baik dan masih untung dirimu sekarang selamat. Karena bisa saja dari kejadian kemarin kau akan gila selamanya. Dan ini adalah sebuah keberuntungan bagiku pula. Karena dengan selamatnya dirimu kau menemukan benda ini. Dan kau akan menjadi pahlawan bagiku untuk melepaskannya. Jadi saya pikir berhentilah melakukan itu agar dirimu selamat. Terserah tentang keputusanmu. Yang penting saya berterima kasih. Dan saya merasa saya beruntung karena dirimu selamat sehingga kau bisa menemukan ini. Mungkin saja jika kau tidak selamat kita tidak akan pernah bertemu. Astagfirullah. Bang, Kenapa direbut Mas? Wah? keduk bang. Sini nih Bang, di sini nih. Apa itu lagi apa? Di sini aja nih, sini nih. Kubur masnya Pak? Iya. Saya tahu ujung-ujungnya ini minta dilepaskan dari ini. Jangan Mas, bahaya Bok. Ya takutnya itu bahaya, makanya sebelum dia meminta menagih, saya pun dari tadi tidak janji kan untuk melepas ini. Iya, saya juga dengar Mas karena enggak. Ya saya janji ngapain? Saya nggak dengar. Cuman kan dia itu terlalu cerdas loh pancingannya loh Mas.
Dia mau ceritain semua, bahkan petunjuk. Ya, Bu. Ya udah, setelah kita mendapatkan informasi yang puas, udahlah. Kusir banget. Intinya ini yang penting jangan sampai kebuka di tangan kita. Yang ada ini kita mendapatkan sebuah masalah baru lagi. Badan saya gak enak banget. Kamu mau dibeli ini? Oh, teman kan muda. Enggak. Meranggul orang gitu, Bapak. Iya, yang penting nggak kelihatan sama orang, takutnya dibuka loh. Ya, untuk siapapun nanti kalau menyeranggul ini ya, harapan saya semoga tidak sampai dibuka. Ditutupin sama itulah biar kena hujan. Semakin ini bawah ya. Itu Bang, itu bahayanya seseorang jika memiliki sesuatu tapi tidak tahu untuk cara penggunaannya, itu bahaya. Maka dari itu kalau ini jatuh dalam orang yang salah akan gila harta. Tidak tahu Dan cara mengiyakan penggunaannya itu dia. intinya. Soalnya itu juga rayuannya Rayuannya harta manis sih, ya. emas. Udah lah, ditutup rapat. Semoga penonton gak ada yang tahu lokasi ini. Bahaya ini. Ya teman-teman, jangan sampai mencari-cari ini. Ini jauh. Tuh, nggak mungkin ketemu lah. Berarti ntar kita nggak usah nyebutin nama tempat dong. Ya, Menghindari itulah ya. menghindari ini ya. Bukannya susun ya, namanya menjaga. Biasanya orang terkadang ya orangnya sedulur, tapi untuk harta biasanya tidak sedulur ya teman-teman ya. Dulu orangnya loh. Duit ya. Duit. Nah makanya, oke teman-teman, intinya informasi yang kita dapatkan untuk malam hari ini ternyata itu pohon ada 5, dan pohon itu adalah sebuah batasan oleh 2 kerajaan, yaitu Jagat Rakso, Jagat Rakso dan Kandar Jaya, di mana kerajaan itu memerebutkan sebuah wilayah sengketa lah bahasa kita itu. Jika mereka itu sedang melakukan peperangan ya teman-teman, untuk merebutkan sebuah wilayah. Nanti siapapun yang menang dalam peperangan itu akan menguasai 2 wilayah itu menjadi 1. Jadi kayak kalau saya apa namanya cerna itu tadi kayak ini ada tempat siapa sih bisa merebutnya 2 taruhan gitulah ya. Iya, taruhan gitu. nanti menjadi 1 Iya. kuasa. Dan saya juga tadi tanyakan apa sih imbas dari perebutan sengketa itu ya. Itu perkampungan kita khususnya yang ada di bawah itu terkena, termasuk dalam wilayah. Jadi orang-orang satu kampung nanti akan diganggu lah ketenangannya, sehingga orang-orang kampung itu akan pindah, bahkan Jadi kampung bisa mati menjadi apa ya? kampung mati. Ini malah imbasnya sangat luar biasa. Tapi dia mengatakan juga ini akan terjadi, akan sangat lama, karena kerajaan dari Jagat Rakso itu bisa menyembuhkan orang yang sudah menyembuhkan prajurit yang sudah lebur. Jadi ketika prajurit bertarung dengan kerajaan sebelah lebur, bisa dibangkitkan kembali. Dan tidak kalah juga dari kerajaan sebelah, yaitu Kandar Jaya, itu bisa melahirkan banyak prajurit dalam waktu yang singkat. Jadi nggak ada habisnya ini pertarungannya ya teman-teman ya. Pilih mana kamu? Hah? Pilih mana? Oke teman-teman, Itu kan ngakunya sakti. Ya. Pintar, bahkan bisa baca pikiran. Tapi panjang bodoh gas mau gitu. Bang, kue jujur bang. Hah? Ilmunya dari mana saya ajarin loh. cucunya yang madre. Bang, kayak jojon. Lembut dikit kalau misalkan ini. Tuh jatuh. Misalkan ini. Mana? Bukan. Cucu kesayangan yang madre yang meminta kerak. Kalau ini nggak minta kerak, minta hutannya. Solusi dik biar nggak dicokotin lembut. Lembutnya banyak banget teman-teman. Nanti Bang Marcel pegang kaki nyambungnya 1, diuing-uingin, lempar kalau bisa. Cancur. Nyamuk dipegang kaki.
Saya Ah, lemutnya saya banyak kalau banget, tapi ini lemut termasuk dalam makhluk mau dipukul. Dosa nggak dipukul menyakitkan. Itu kan boleh kan ya mas ya? Nah, Boleh, merusakkan sih. oh ya boleh. Itu, apa namanya? Termasuknya itu sih hama. Sama. Tapi terkadang nggak adil ya. Dia cuma ngambil setetes tapi taruhannya nyawa. Ya kalau mau adilnya gitu, kalau dia gigit kita balas gigit aja. Tapi kan satu tetes itu melahirkan beribu-ribu mas. Oh iya. Itu takutnya sama King Kong doang. Obat nyamuk King Kong. Oke, tapi efek dari nyamuk kan bagus. Contoh banyak orang dan manusia itu bergantung hidupnya dengan nyamuk. Ya kan? Iya. Pabrik King Kong, ya. Pabrik obat nyamuk. Iya. Sama itu yang di saya biasa kalau sakit periksan Dokter. antri. Dari dokter coba kalau nggak ada demam berdarah dokter nggak kerja. Ya. Warung nggak nyandung obat nyamuk. Ya nggak jualan. Ya betul. Tapi kalau nggak demam berdarah, kalau demam janda, ya Pak Marcel. ke Marcel. Oke teman-teman, ambil sisi positifnya, Shock. jangan ambil negatifnya, karena ini malam intinya ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ini ya, malam yang sangat luar biasa karena kita bisa mendapatkan informasi yang apa yang sedang kita cari. Sampai Dan di pagi sini ini malah. kita mendapatkan informasi itu ya teman-teman. Tapi bukan berarti saya jahat teman-teman. Sudah mendapat informasi langsung saya kubur Demi kebaikan. demi kebaikan kita semua. Cerdas loh. Share saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Saya cari loh kalau padanya enak banget.